Oke, selamat datang di mata kuliah kesehatan mental. Hari ini kita akan membahas tentang mental yang sehat. Sebenarnya ini mirip atau lanjutan dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan definisi dan konsep dari sehat, yang secara spesifik ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, di sini misalkan ada contoh kasus di mana ada seorang lansia yang dia ini masih mempertanyakan eksistensi hidupnya gitu ya, seperti mengapa saya ada, mengapa saya harus hidup, terus mempertanyakan seluruh hal atau kegiatan yang sudah dia lakukan, dan kemudian, kalau dari kacamata kesehatan mental, apakah kemudian individu atau lansia ini yang mempertanyakan eksistensinya tuh bisa dikatakan sehat secara mental, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita bicara kesehatan mental, itu bicara tentang yang disebut mental hygiene, yang mana ini tentunya berasal dari kata, bahasa Yunani psyche, yang artinya psikis, jiwa, atau kejiwaan, gitu. Jadi, orang yang betul-betul sehat atau normal itu adalah orang-orang yang mampu mengembangkan seluruh potensinya dan mampu merealisasikan nilai-nilai hidupnya. Dan lagi-lagi ketika bicara soal sama halnya seperti bicara definisi sehat dan bicara definisi sakit, bicara definisi kesehatan mental itu juga ada banyak pengertiannya. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Contoh diantaranya adalah pengertian mental yang sehat tuh yang nggak sakit, atau yang tidak sakit dikarenakan stresor. Kemudian individu yang mampu sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya, serta mampu tumbuh dan berkembang secara positif. Tuh. Nah, ini untuk, secara lebih spesifik gitu ya bahwa, pengertian kesehatan mental itu adalah dia yang tidak mengalami psikopatologi. Psikopatologi yang seperti teman-teman yang ketahui gitu ya bahwa dia tidak didiagnosis mengalami adanya gangguan jiwa, tuh. Dan, di poin yang terakhir teman-teman di sini bisa lihat sehat dan sakit mental itu sifatnya nominal. Jadi dibedakan secara tegas, jadi sehat itu terbebas dari gangguan, sehingga jika ada gangguan dengan jumlah sedikit, seseorang dianggap tidak sehat. Kemudian selanjutnya, kesehatan mental juga bisa dibilang individu juga bisa dibilang sehat mental jika tidak sakit akibat stresor. Itu artinya, eee, dia meskipun tetap mengalami stresor, ada stresor-stresor yang dia harus hadapi gitu ya, namun individu ini mampu secara adaptif merespon terhadap lingkungannya. Kemudian ada juga sehat mental jika sejalan dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Nah, ini menekankan pada aspek hubungan individu dengan aspek lingkungan. Bahwa menurut pandangan ini, individu tuh terbebas dari gejala psikiatris dan individu itu bisa berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya. Kalau yang keempat adalah sehat mental karena tumbuh dan berkembang secara positif. Jadi menurut pandangan ini, kesehatan tuh dia maknai secara komprehensif dengan melihat sisi kesehatan secara individu ini mampu berkembang secara positif. Oke, selanjutnya adalah kalau menurut definisi dari Federasi Kesehatan Mental Dunia, yang dimana merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal tersebut sesuai dengan keadaan orang lain. Yang dengan kata lain, kesehatan mental itu tidak cukup dalam pandangan individual, namun sekaligus mendapat dukungan dari masyarakat untuk bisa berkembang secara optimal. Ya, berarti artinya ini menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia, definisi dari kesehatan mental tuh bisa tentunya gabungan antara level individual dan juga level masyarakat. Kemudian untuk prinsip-prinsip dalam memaknai pengertian kesehatan mental, ini ada 3, yang diantaranya kesehatan mental adalah lebih dari tidak adanya perilaku abnormal, kesehatan mental adalah konsep yang ideal, dan kesehatan mental merupakan bagian dari karakteristik kualitas hidup. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa intinya definisi kesehatan mental itu sifatnya sangat amat luas, tergantung dari perspektif mana kita mau melihat. Bahkan ada yang saling overlap satu sama lain. Nah, kemudian ada secara spesifik beberapa teori mental yang dikemukakan oleh beberapa tokoh
Ada Maslow, Carl Rogers, Alport, kemudian Wright dan Taylor. Secara singkat, untuk teori yang dari Maslow itu percaya bahwa individu yang sehat secara psikologis itu adalah yang mampu mencapai self-actualization atau mampu memenuhi kebutuhan yang ada di hierarki kebutuhan, dan beberapa manifestasi mental yang sehat secara psikologis yaitu ada di tabel yang di bawah ini. Ada aspek feeling of security, ada mampu untuk mengevaluasi diri, ada memiliki ikatan emosional yang kuat, kemudian ada mampu kontak dengan dunia fisik, sosial, dan diri sendiri secara adaptif. Kemudian ada adequate bodily desires and ability to gravitate them, self-knowledge, dan consistency of personality. Lebih lanjut juga masih ada beberapa poin di sini. Jadi mungkin teman-teman pada sambil melihat materi ini gitu ya, atau khususnya tabel ini bisa menilai bagaimana situasi atau kondisi teman-teman di tiap aspeknya. Nah, kemudian dari pandangan Carl Rogers itu menyebutkan kondisi mental yang sehat jika individu mampu berfungsi secara seutuhnya. Dan yang disebut berfungsi secara seutuhnya adalah terbuka terhadap pengalaman, ada kehidupan di dirinya dia, percaya pada organismenya, dan kebebasan berpengalaman dan berkreativitas. Kemudian kalau Alport bicara tentang yang bahwa sehat mental itu yang disebut dengan maturity personality atau mampu mencapai posisi matang dan dengan melalui proses hidup yang disebut becoming. Becoming ini mengacu pada individu yang memahami dan mengerti tujuan serta aspirasi yang dimilikinya. Jadi kayak bicara tentang semangat hidup gitu ya. Dan yang disebut maturity personality itu seperti 7 poin yang ada di layar ini. Peka, kemudian mampu membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, keamanan emosional atau penerimaan diri, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dari pandangan Wright and Taylor mengungkapkan bahwa beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sehat mental itu setidaknya ada 9, diantaranya happiness, efisiensi dalam menerapkan dorongan untuk mencapai kepuasan kebutuhannya, less anxiety, less self-punishment, tidak merasa kurang dari rasa berdosa, mature, otonom terhadap kehidupannya, dan lain-lain. Tuh. Jadi di sini bisa disimpulkan teman-teman bahwa bicara kesehatan mental itu bicara juga tentang bagaimana pemahaman atas individu yang dikategorikan sehat mentalnya itu juga sangat amat bervariasi seperti yang kita bahas ketika bicara tentang definisi sehat dan definisi sakit. Dari sini sebagai bentuk refleksinya teman-teman bisa mengkategorisasikan atau merefleksikan dari teori-teori ini atau dari definisi-definisi sehat mental teman-teman ini kondisinya, situasinya saat ini seperti apa. Baik, itu tadi adalah materi tentang kesehatan mental yang sehat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.